kualifikasi ahli waris Nabi. Dia itu harus punya integritas dan fungsi kenabian. Ahli waris Nabi memiliki fungsi-fungsi kenabian. Mampu membimbing umat, mendekatkan sekarang kebenaran, melawan kebatilan, menjadi teladan akhlak yang mulia. Sekarang orang-orang Balawi bilang ini mereka tuh ulama. Kok ulama bisa sekarang bikin sekarang ormas terlarang? Itu gimana ceritanya itu? Terus dengan membuat ormas terlarang, terus cara membimbing umatnya yang gimana? Mendekatkan kebenarannya gimana? Itu sudah menegakkan sekarang mendistribusikan kebatilan. Bukan melawan kebatilan mereka tuh sedang mendistribusikan dan menciptakan kebatilan. Jadi sekarang ulamanya dari mana? Ini baru kita bahas 4 aja, sekarang mereka sudah nggak masuk semua. Jadi ulama itu karena apa? Karena mereka itu bisa bahasa Arab, begitu? Atau banyak yang bisa bahasa Arab mah? Ya, tukang cilok di Arab bisa bahasa Arab. Lain ulama tuh. Salah tuh kaidahnya itu gitu. Kebanyakan yang diomonginnya cuman dalil zoni, ya begitu kalau zoni itu jadi kemana wae. Yang kotni kalau ngomong sama saya mah harus ada bayinah kotninya, sok baru ngomong. Yang kotni dengan kotni lagi, jangan sekarang kotni di lawan zoni. Ah ngaco, ya masih gajal mantora ngaji jadinya teh. Sejak kapan dalil kotni bisa kalah sama zoni? Jangankan dengan zoni, dengan kotni. Dari zoni mah dilawan kita ku hadis doib udah cukup. Benar. Makanya harus paham dulu sekarang tingkatannya taubakoh dalam hadis itu apa? Taubakoh dalam riwayat itu ada berapa biji? Jenisnya ada berapa? Harus paham dulu. So-soan kan ada tiba-tiba nangtang, oh sok ya Allah tangtang kuanu. Saya bilang nangtang saya tiba-tiba pengen jangan cepat-cepat naik level Kang. Saya bilang lawan kiamat aja dulu saya bilang. Tuh yang munasab lu gampang lawan. Saya mah heseng lawan saya masa bilang begitu. Iya nih satarannya begini. Ini dalam kaidah sejarah al-ansabu yang qat'i'u idalam yusbit wujuda aslafi tarihian fal mustahilu ayyakuna lil ghaibi nasla. Garis keturunan terputus jika keberadaan leluhurnya tidak terbukti secara historis lagi. Garis keturunan terputus jika keberadaan leluhurnya tidak terbukti secara historis. Karena mustahil bagi yang tidak ada untuk memiliki keturunan coba. Nah, sekarang untuk meneliti historis tentang seseorang ini, di mana cara carinya? Kita bicara historis, kitab sejarah, kitab tarikh. Kalau sekarang dalam kitab tarikh ternyata orang ini disebutnya ada sebagai ulama besar. Nyarinya di mana sekarang? Kalau sekarang pengen nyari ulama-ulama, jalan ulama, kitab Tobaqoh, kita pikir lintas madhab pasti ada. Ternyata nggak ada di sana. Nah, harus paham bahwa kedudukan kitab tarikh itu di bawah sekarang kitab Tobaqoh. Kitab Tobaqoh itu di bawah kedudukan sekarang kita fikih lintas madhab. Nah, ini yang namanya klasifikasi. Jadi kita harus paham dulu. Jadi jangan sembarangan, harus tahu ini mutawatir, ini masyhur, ini sahih, ini hasan li ghairi, ini dhaif, ini dhaif jidan, ini maudhu, ini munqati dan sebagainya. Jadi ya kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, saya tuh bukannya mau cerewet, bukan. Cuma itu satu menyayangkan gitu. Padahal belajar kayak begini buat saya pribadi bukan pelajaran yang susah, Kang. Gitu. Karena kita mendudukan diri di hadapan ilmunya para ulama. Jangan menggurui para ulama, jangan. Nah, termasuk nanti kita kalau perlu nanti kita bahas itu apa namanya tentang ulama'u warasul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini kan banyak juga orang yang nggak paham kan. Nah, dalam buku saya ini yang sekarang ini kita bongkar sampai gegedohna, sampai ampas-ampasnya kita buka. Ya. Ini karangnya sedikit. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi. Hadis ini pernyataan yang luar biasa sekaligus legalisasi dari Kanjeng Nabi Muhammad. Namun sering salah dipahami secara superficial. Nah,
dengan pisau bedah tafsir BIH dengan tafsir brutal intellectual honesty, saya mau tegaskan bahwa ulama bukan sekedar pewaris, melainkan ahli waris. Lah, apa bedanya sekarang ulama pewaris Nabi dengan ulama ahli waris Nabi? Oh, tuh beda, tuh jauh beda naoge. Yuk kita terangin. Punten ya Kiai ya, bukan mau ngajarin sekarang burung elang terbang tinggi, bukan. Iya kita sharing aja gitu. Ini pewaris vs ahli waris, pewaris. Pewaris itu bisa saja adalah orang yang menerima warisan, tapi belum tentu memahami cara mengelola atau pertanggungjawaban penuh atas warisan tersebut. Seseorang bisa menjadi pewaris berdasarkan hubungan darah atau wasiat tanpa harus memiliki kualifikasi tertentu. Garis bawahi. Tanpa harus memiliki kualifikasi tertentu. Itu pewaris namanya. Sekarang ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang tidak hanya menerima warisan, tetapi secara qot'i, sekali lagi secara qot'i memenuhi syarat. Memiliki pemahaman mendalam, integritas penuh, dan kapasitas untuk melanjutkan risalah yang diwarisi. Para nabi tidak mewariskan harta benda, dinar, dan dirham, melainkan ilmu. Sebuah warisan agung yang menuntut kecakapan intelektual dan spiritual luar biasa. Jika warisan adalah ilmu, maka ahli warisnya haruslah yang paling ahli dalam ilmu tersebut. Bukan sekedar yang mengaku-ngaku atau diberikan gelar sebagai ulama, tapi jauh dari persyaratan yang dikehendaki oleh syariat. Nih, saya berhenti dulu. Kan dalam kota yang lain, mungkin banyak yang tahu bahwa ulama itu racun buat orang-orang yang hasud, kan begitu kan? Atau darah ulama itu adalah racun untuk orang-orang yang hasud. Jadi kalau ada orang yang hasud sama ulama, keracunan kan, paling parah itu mati. Itu jaminan, itu tuh dari itu ada hadis Nabi itu. Sekarang perhatikan, jutaan orang di Indonesia mencaci maki, menghujat Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan lain-lain. Tapi kenapa sekarang banyak orang sekarang yang menghujat mereka, menghina mereka, mencaci maki tiap hari, nggak keracunan, bahkan nggak mati pun nggak. Akang tahu nggak jawabannya apa? Nggak tahu. Kita bicara fakta, kita bicara koti ini. Kalau saya ngomongnya koti baik. Tahu nggak jawabannya? Tuh. Perlu saya kasih tahu? Ya, enggak. Karena mereka itu bukan ulama, tak jawabannya. Kalau ulama harus banyak yang keracunan atau harus banyak yang mati. Nabi yang bilang, kalau sudah Nabi bilang itu garansi pasti kejadian. Namanya qot'i. Ini sampai sekarang nggak ada yang keracunan, apalagi mati. Berarti benar. Mereka cuma ngaku-ngaku jadi ulama, lain ulama beneran. Tuh jawabannya. Nah, kalau kita bicara tafsir, brutal, intelektual, honesty, jawabannya kan begitu kan. Kita bicara fakta. Ya, berarti kan sebenarnya gini Pak Kiai, mereka juga dalam seruan mereka siap bela ulama, siap bela habaib, ya artinya mereka sudah memetakan sendiri Pak Kiai. Habaib dan ulama beda, dan habib juga belum tentu ulama gitu Pak Kiai. Atau mungkin seperti apa Pak Kiai? Loh, belum tamat kan itu baru bicara pewaris dan ahli waris. Ini masih banyak, ini harus saya terangin. Ya, boleh. Tentang ulama. Ulama itu gini loh, warisan para nabi itu bukanlah teori kosong Kang, atau klaim tanpa bukti. Karena ilmu yang Allah berikan kepada para ulama itu adalah ilmu yang dibangun di atas bainah qot'iyah. Sekali lagi, ilmu yang Allah berikan kepada para nabi adalah berdasarkan bainah qot'iyah, bukti yang pasti. Bukan pakai zoni-zoni, nggak ada itu nabi nerima zoni-zoni, itu nabi apapun boleh, ceklah faktanya. Ilmu ini semua tersampaikan melalui sanad dengan rantai transmisi yang terverifikasi dan matan atau isi yang teruji. Sekarang kualifikasi ahli waris Nabi, dia itu harus punya integritas dan fungsi kenabian. Ahli waris Nabi memiliki fungsi-fungsi kenabian, mampu membimbing umat, menegakkan sekarang kebenaran, melawan kebatilan, menjadi teladan akhlak yang mulia. Sekarang orang-orang Balawi bilang ini mereka tuh ulama. Kok ulama bisa sekarang bikin sekarang orang master larang, itu gimana ceritanya itu?
Terus dengan membuat ormas terlarang, terus cara membimbing umatnya yang gimana? Mereka kebenarannya gimana? Itu sudah menegakkan, sekarang mendistribusikan kebatilan. Bukan melawan kebatilan mereka tuh sedang mendistribusikan dan menciptakan kebatilan. Terus sekarang menjadi teladan akhlak yang mulia. Akhlak mulia di mana? Ratusan video Balawi. Contoh lah yang gampang. Satu orang Habib lebih mulia dibandingkan 70 orang kiai ulama. Itu saja sudah omongan yang luar biasa menyakitkan buat orang-orang yang sadar dan waras itu. Kalau kita sekarang ungkap semua, ini kan jejak digital itu kejam dari punya semua. Ya. Jadi sekarang ulamanya dari mana? Ini baru kita bahas 4 aja, sekarang mereka sudah nggak masuk semua. Jadi ulama itu karena apa? Karena mereka itu bisa bahasa Arab, begitu? Atau banyak yang bisa bahasa Arab mah? Ya, tukang cilok di Arab bisa bahasa Arab. Lain ulama tuh. Salah tuh kaidahnya itu gitu. Tukang es cincau di Arab bisa ada bahasa Arab. Bukan ulama. Tukang es cincau itu, tukang es cendol. Kang Porma Pak Kiai. Iya, jadi berat Kang menjadi ulama itu. Kalau kita sekarang buka tafsir sekarang BIH yang kejam dan brutal apa adanya, karena kita bela itu intelektual. Jadi jangan sampai ada pengkhianatan dalam intelektual. Kita nggak butuh hoax intelektual. Kita nggak butuh orang-orang yang bicara sekarang, wow, ini ulama. Ya mana prestasinya coba, saya pengen lihat. Paling sedikit ulama itu harus banyak karya tulisnya. Mohon maaf ini kalau saya ngomong apa adanya. Guru saya tuh pernah diajar tuh sama guru saya tuh lulusan Mekah, Madinah, lulusan Kairo sama Tunisia. Mereka bilang seperti sekarang di Tunisia dan di Kairo Al-Azhar itu para dosen, para ustadznya, profesor doktor itu produktif sekali membuat buku-buku, Kang. Karena kan ciri dari keilmuan itu kan dibukukan, ada tapaknya, ada wa asarohum, ada jejak peninggalannya. Kalau di Indonesia kan nggak ada, padahal paling banyak atau kiai yang ulama di Indonesia mah paling banyak sedunia. Tapi coba kita cek sekarang karya tulisnya. Ya, kalau sekarang kita bilang, ya kiai-kiai di Indonesia mah apa namanya? Pemalas, nanti mereka kesinggung, ya. Kalau kita sebut produktif, nggak ada karyanya. Ya, mungkin buat saya mah mereka lagi tapa aja lah, gitu. Sayang, ilmu dibawa mati akhirnya. Nah, sekarang ilmu-ilmu yang sudah sekian banyak kita nerima dari guru-guru kita, sekarang yang tidak tertulis, cara verifikasinya gimana kalau nggak ada tulisannya gitu? Kan sayang. Sayang benar. Padahal begitu banyak kiai dan ulama Indonesia hanya tidak produktif. Gitu. Ya, begitu Kang lah kurang lebih. Kalau kita bahas tentang standar jadi ulama yang diinginkan sekarang oleh Allah dan Rasul berdasarkan tafsir sekarang brutal intelektual hanastima, wah keberatisan. Ya, betul. Cukup, asal bisa ceramah langsung jadi ulama nggak dadak, ya. Banyak jobnya jadi ulama nggak dadak karena sering keliling panggung kemana-mana jadi ulama. Ya nggak begitu. Mau jadi ulama, teman seperjuangan sekarang dibuang, teman seperjuangan sekarang disiku, ya kan, teman seperjuangan sekarang dilupakan. Masa alak ulama kayak begitu? Jauh tuh alak preman gitu mah. Nanti mereka bilang ini kan cina dakwah intelektual, bukan. Saya bilang itu bukan dakwah intelektual, Gus. Itu bukan dakwah intelektual, Kiai. Itu dakwah finansial, nyari duit. Saya bilang. Ya, saya juga ini rada ini aura 10 November ini begitu mewarisi dalam ceramah saya ini asik ini, semangat. Semangat Pak Kiai. Ini sepertinya juga kalau kita buat 1 jam ini atau 1 kali podcast ini juga nggak akan cukup membahas secara semuanya. Takutnya nanti kan juga nggak fokus juga ya pemirsa. Mungkin ada nanti part keduanya yang memang lebih membahas lagi level 2-nya lah Pak Kiai mungkin ya. Yang pertama boleh nanti boleh nanti kalau mau nanti kita bahas ini klasifikasi ulama. Kalau mau. Klasifikasi ulama, boleh.
Iya, dalamannya ulama aja kita bongkar apa aja sih. Orang kalau sebut ulama itu harusnya gimana sih sebetulnya? Gitu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah. Gitu. Kalau saya pribadi mah mau jadi santri seumur hidup juga saya mah untung karena santri itu didoain terus sama malaikat kan, diistighfaran sama malaikat sama santri itu. Ya. Cukup lah jadi santri juga. Tapi santri sekarang yang mengedepankan intelektual dan sekarang spiritual. Kayak punya santri tapi otaknya disimpan di belakang. Santri sekarang jadi budak, penjajah spiritual, kumaha cerita. Ya, santri apa yang kayak begini? Ini santri yang terjajah, bukan santri yang merdeka ini saya bilang ini. Daripada ngehormat Habib BBA-kan, mending ngehormat ibu bapak BBA-kan. Kan logikanya begitu kan. Lebih mulia Pak Kiai, lebih berkah juga Ya buat iya kita. tuh. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada surga di bawah telapak kaki Habib itu dari mana dalilnya itu? Nggak ada, bohong itu. edisi ini luar biasa teman-teman ya. Jadi ya karena memang karakter Kiai memang begitu dan disiplin keilmuan juga mengatakan begitu. Jadi ya tidak ada toleransi lah kalau kita bicara nasab yang yang sudah memang dari atapnya rubuh ya akan rubuh semuanya. Kalau di bawah rubuh ya atapnya juga akan rubuh juga. Jadi kita bicara juga terkait tadi Tengku Kori juga malah meleto lagi gitu loh, lenceng lagi gitu kan. Nah sebenarnya gini teman-teman, yang tadi sampaikan Ki Alawi ini kan tentang perawi ya. Perawi itu kan tadi yang beliau sampaikan kan ibaratkan penceramah menyampaikan ilmu hadis kemudian didengarkan umat ya. Ibaratkan secara gampangnya gini, kalau perawi itu kan dicatat setiap masanya secara generasi perawi hadis. Makanya kenapa Ki Alawi ini 1.000.000% lah bahwasanya Ahmad Al-Muhajir dan Ahmad Al-Abah itu orang yang berbeda. Dan Ubaidillah itu bukan keturunan Ahmad Al-Muhajir. Nah sekarang ada metode lagi yang ditemukan Tuan Kori, bukan lagi Ba'alawi, namun Bamirbat. Mungkin kita akan bahas nanti lebih dalam tentang Bamirbat ini, penemuan baru. Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bicara perawi itu seperti halnya dosen, guru. Dosen itu memberikan pemahaman terkait misalkan ilmu sejarah. Berarti beliau harus paham, hafal, kemudian memahami seluk-beluk, metodologi seperti apa gitu kan. Bahkan dosen itu S1, S2 atau S3 gitu kan. Menjelaskan kepada mahasiswa. Dan ketika kita tanya, dosen si fulan itu siapa? Terdeteksi enggak? Nah, di dalam peraturan pendidikan tinggi, setiap dosen, baik negeri swasta, itu tercatat di PD Dikti, artinya pangkalan data pendidikan tinggi. Dari riwayat pendidikannya, kemudian riwayat studinya, dengan ambil S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Artinya, yang memberikan keilmuan tadi, perawi atau hadis dosen tadi, tercatat. Berarti kalau di track record, karena tercatat, berarti orangnya ada. Gitu kan. Nah, karena kan dia berbasis ilmu. Nah, sedangkan tadi saya sampaikan juga Ahmad bin Isa, Ahmad Al-Muhajir diklaim oleh Ba'alawi inilah muhadis, ahli hadis. Ya, tidak ada yang memverifikasinya, tidak tercatat di sepanjang masa abad ke-4, 5, 6, 7, 8 dan 9 muncul di abad ke-9 akhir. Ya kan? Dan ini adalah sebuah hal mudah teman-teman untuk memahami ketika bagaimana rijalul hadis itu bekerja dalam memverifikasi setiap perawi-perawi hadis gitu ya.